Halo teman-teman semuanya, baiklah saya akan menjelaskan mengenai teaching hospital, yaitu rumah sakit pendidikan. Nah, bagaimana sih perkembangan rumah sakit pada zaman dahulu hingga zaman sekarang? Pada zaman dahulu, sebelum adanya sekolah dan universitas, itu dikenal lembaga pendidikan Islam yang bercorak non-formal, yaitu rumah sakit oleh khalifah. Nah, teaching hospital pada zaman dahulu itu dikenal dengan nama Al-Bimaristan. Al-Bimaristan itu berasal dari bahasa Persia yang terdiri dari dua kata, yaitu bimar yang berarti sakit dan stan yang berarti tempat. Harun adalah orang pertama yang berjasa dalam Bimaristan. Nah, Bimaristan itu sudah dilengkapi dengan obat apotek yang disebut dengan syarabikhona. Selain itu, sistem teaching hospital pada zaman dahulu yang pertama adalah siswa mengamati para dokter yang memeriksa pasien dan bagaimana membuat resep untuk pasien. Yang kedua, dalam praktiknya, Bimaristan menerapkan dokter yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang ketiga, pengajaran dilakukan di aula besar rumah sakit berupa bacaan dari naskah medis, jadi dari dokter yang membacakan naskah. Kemudian di Bimaristan itu sudah terdapat apotek pertama yang dibangun oleh Harun. Nah, jadi ada buku atau kitab yang dipelajari yang bernama Al-Muhajjal Al-Kabir yang ditulis oleh Yuhanna Ibnu Musawai yang berisi tentang resep kedokteran. Nah, Bimaristan itu juga memiliki arsitektur unik dan air yang tersambung dengan sungai Tigris yang fungsinya adalah untuk mendinginkan ruangan sehingga pasien merasa betah ketika berada di rumah sakit tersebut. Sistem pengajaran Bimaristan itu sudah menerapkan bahasa Arab loh. Terus juga dikenal dengan rumah sakit berjalan yang mengendarai 40 ekor unta. Nah, mungkin pada zaman sekarang itu dikenal dengan ambulans. Nah, sistem pengajaran Bimaristan ini terdiri dari dua bangunan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu juga ada rumah sakit tertua dalam peradaban Islam yang bernama Al-Nuri. Jadi, rumah sakit Al-Nuri ini didirikan oleh Nuruddin Mahmud Zangi Ibnu Aksungur di Damaskus pada tahun 706 Masehi. Nah, jadi rumah sakit Al-Nuri ini adalah rumah sakit pertama dalam sejarah yang menggunakan rekam medis atau medical record. Nah, jadi rumah sakit Al-Nuri ini adalah rumah sakit yang paling maju dan terus berfungsi sampai abad ke-19. Nah, bangunan ini kini difungsikan sebagai museum kedokteran Islam. Rumah sakit Al-Nuri itu telah berhasil meluluskan dokter terkemuka seperti Ibnu Al-Nafis, yaitu ilmuwan yang menemukan sirkulasi paru-paru. Nah, adapun fakta tentang rumah sakit Al-Nuri ini, bahwa rumah sakit ini dibangun pada masa Perang Salib. Nah, rumah sakit Al-Nuri itu telah melayani pasien yaitu selama 7 abad. Nah, akhir abad ke-11, rumah sakit ini menjadi istana bagi para kesatria Perang Salib serta asrama bagi para perawat. Nah, jadi bagaimana sih sistem teaching hospital di Rumah Sakit Al-Nuri? Ya, jadi Rumah Sakit Al-Nuri ini sudah dilengkapi dengan persediaan makanan dan obat-obatan serta sejumlah buku medis yang disimpan di aula khusus. Nah, jadi pada awal abad ke-13, seorang dokter bernama Al-Dakhwar pertama kali bertugas di Rumah Sakit Al-Nuri dengan gaji rendah. Dan juga Rumah Sakit Al-Nuri itu telah menerapkan ceramah 3 jam yang diberikan Abu Al-Majid, yaitu direktur rumah sakit kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana sih perkembangan teaching hospital pada masa sekarang? Nah, jika dahulu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, sekarang sudah menggunakan bahasa Inggris. Ya, jika dahulu sistem pengajaran ceramah di aula besar, sekarang materi pembelajaran bisa diakses melalui media sosial. Ya, jika dahulu dokter berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sekarang sudah banyak didirikan rumah sakit yang lengkap dengan fasilitasnya.
bahwa pada masa sekarang Kementerian Kesehatan telah menyusun World Class Hospital, yaitu 53 yang diresmikan sebagai teaching hospital yang terdiri dari 42 rumah sakit umum, 11 rumah sakit gigi dan mulut. Sekarang perkembangannya, teaching hospital telah berkembang sebagai penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti. Contoh teaching hospital itu adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin yang merupakan rumah sakit pendidikan di Indonesia. Jadi Rumah Sakit Hasan Sadikin ini berfungsi sebagai teaching hospital berdasarkan surat keterangan gubernur tahun 1970 bahwa peran, posisi maupun fungsinya sebagai perawatan preventif sebagai pendidikan tenaga medis. Bahwa peran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu telah dituangkan dalam Master Plan tahun 1995 sebagai model rumah sakit pendidikan yang meliputi pembangunan gedung dan bedah sentral. Ya, perkembangannya juga pada masa sekarang itu telah dibangun gedung rawat inap khusus atau kelas VIP yang berkapasitas 74 tempat tidur. Ya, perkembangan sistem teaching hospital sekarang bahwa Kementerian Kesehatan menerapkan kemampuan pelayanan yang lebih berkualitas, metode pelaksanaan terapi terbaru, hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama, tersedianya konsultasi dan staf medis pendidikan selama 24 jam. Perlu kita ketahui bersama bahwa sistem teaching hospital pada masa sekarang itu perkembangannya telah berkolaborasi dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia yang menyediakan fakultas kedokteran. Universitas yang telah menerapkan teaching hospital itu ada Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Universitas Udayana.